Karena kalau bukan kita, saya khawatir Bung Karno akan dilupakan. Ini situasi yang sangat berbahaya. Itu pertama kali saya diperintahkan oleh Ibu menjadi ketua. Ibu persyaratan satu, no, ini bukan pesta. Ternyata kalau kita bicara ansih tentang politik, kering kita. Politik itu ada kultur gitu, ada apa ya? Ya oke lah, mungkin satu saat kita berdebat. Tapi saat lain kita sepakat setelah kita itu kan budaya. Halo Bung Enses, jumpa kembali bersama saya Ansilema, tentu saja dalam podcast Banteng Senayan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan seorang politisi dengan latar belakang seniman, budayawan dan juga aktor besar di Republik ini. Tentu semuanya ini dirintis dengan anak tangga dengan proses yang cukup panjang. Siapa lagi kalau bukan Rano Karno, kita kenal Bung Dul. Bang Rano, hormat. Ansi, thank you kita diundang podcastnya nih. Waduh, Bang Rano terima kasih banyak loh. Di tengah kesibukan masih mau meluangkan waktu main ke Banteng Senayan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya kan. Ya. Ini Bang Rano, kemarin tuh susah sekali ketemu Bang Rano. Aduh, kemarin tuh memang ya barangkali hampir 1 bulan kita mempersiapkan bulan Bung Karno ya. Iya. Itu sebetulnya kalau saya sebagai seorang senias itu mempersiapkan itu harus memerlukan 1 tahun. 1 tahun, ya. Tapi dikerjain dalam waktu 1 bulan. Jadi, saya kira bisa ditukar Bang. Karena selama ini Bang Rano sejak kecil saya udah nonton film-film Bang Rano itu. Iya. Tapi kemarin bulan Bung Karno tuh memang sangat khusus ya. Saya pertama kali megang kegiatan yang besar. Bang, tapi profisiat ya. Itu berhasil. Terima kasih. Ya, karena semua panitia bekerja. Saya ini kan cuman mengkoordinir saja. Artinya sebetulnya ya karena kita ini kan sudah seperti autopilot. Siapa ditentukan pasti akan bekerja. Cuman memang bertumpuknya tuh di akhir. Itu yang luar biasa. Bayangin sih, kita GBK itu nggak gampang. Jadi pada hari yang sama ada kegiatan lain, ada artis Korea. Jadi Anda bayangin bubaran kita mereka masuk. Kemudian kita harus mengatur 1280 bus yang nggak boleh masuk di GBK. Kita harus sebar. Jadi Anda bayangin saya bukan hanya ngurusin oplet, tapi juga ngurusin bus. Luar biasa. Sampai itu tarian yang kolosal banget gitu. Itu berapa banyak orang? Iya bayangin teman-teman Satgas saya 5.000. Itu dari seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai Papua. Ya mereka luar biasa semangatnya. Bahkan mereka 10 hari, 8 hari sebelum kegiatan sudah di Cibubur. Tinggal di tenda segala latihan keras segala macam. Apalagi kalau bukan berbakti kepada negeri. Ya, itu panggilan sebetulnya. Militansinya itu kelihatan sekali ya Bang Rano. Barangkali yang mungkin saya minta maaf, cuman kita yang punya. Saya bukan melebihkan kita. Kalau kita nggak punya militansi, nggak sanggup menghadapi cuaca. Bagi seorang Rano Karno, lalu apa makna dari bulan Bung Karno itu? Wow, bulan Bung Karno itu memang layak untuk kita peringati. Karena kalau bukan kita, saya khawatir Bung Karno akan dilupakan. Ini situasi yang sangat berbahaya. Terutama generasi Z ini, dia tahu Bung Karno, tapi nggak kenal. Saya minta maaf, Bung Karno meninggal tanggal 21 Juni tahun 70. Usia saya waktu itu 10 tahun loh, NC. Saya kenal Bung Karno tapi nggak tahu. Kemudian setelah besar saya tahu. Kebetulan bapak saya namanya Karno juga. Saya juga bertanya, orang Padang namanya Karno. Aneh kan? Tapi yang ini Soekarno M. Nur ini gitu nama ya. bapakku Soekarno M. Nur, artinya ada Karnonya juga kan. Saya diskusi dengan bapak, kenapa namanya? Ternyata dulu kakek saya adalah wartawan istana. Jadi memang secara background dekat lah. Kemudian saya belajar dengan buku-bukunya beliau. Saya baca literasinya. Baru saya tahu wah luar biasa. Sehingga dia punya imajinasi. Dan semuanya berangkat melalui budaya loh. Jadi Bang Rano, puncak perayaan bulan Bung Karno itu sebenarnya ingin kembali menghidupkan spirit perjuangan Bung Karno. Betul. Begitu. Sekaligus juga memberikan ingatan kepada publik bahwa ada seorang sosok tokoh penting di Republik ini yang memang berjuang untuk kemerdekaan dan kemudian pembangunan. Gitu. Artinya kita harus mengambil momen. Tanggal 1 Juni itu kan memang sudah ditentukan lahir Pancasila. Penggagasnya Bung Karno. Dan kemudian pada tanggal 6 Juni beliau dilahirkan pada bulan yang sama. Pada tanggal 20 April juga Juni juga Ini kalau menurut saya
bukan sebuah kebetulan sih. Jadi 1 Juni hari lahirnya Pancasila, tanggal 6 6 beliau lahir, Bung Karno lahir, 21 Juni beliau meninggal wafat. begitu. Ini kalau menurut saya, ini memang sudah diatur oleh Tuhan. Berarti memang orang ini orang besar. Saya minta maaf, tidak saya bandingkan dengan Nabi Muhammad misalnya. Tapi Nabi Muhammad lahir juga dan wafat pada bulan yang sama. Ya. Ada sedikit persamaan, tapi bukan untuk melebihi. Cuman artinya, wah ini sejarah. Jadi ini bukan pengkultusan individu gitu tidak, ya Bang ya. Tidak. Tetapi meletakkan pada posisi yang tepat saya begitu ya. tertarik dengan kata-kata beliau dalam buku yang disebut Jas Merah. Ya. Jangan lupakan sejarah. Memang benar bangsa ini kalau sejarah sudah tidak dianggap. Karena itu kenapa saya masuk di Komisi 10. Saya menjaga sekali mata pelajaran sejarahnya harus. Kalau tidak, sejarah negeri kita barangkali juga akan dilupakan. Dan sejarah ini kaitan eratnya dengan budaya. Ya kan? Dengan peradaban gitu. Bang Rano, benar, kemarin ketika di GBK itu kita lihat ada tarian-tarian daerah ya. Nuansa-nuansa kultural itu ditampilkan di sana. Apa pesan yang mau disampaikan? Oke, nanti waktu pertama kali saya diperintahkan oleh Ibu menjadi ketua, Ibu persyaratan satu. No, ini bukan pesta. Ini konsolidasi. Saya paham maksud Ibu kemana. Artinya bukan glamour yang dicari. Ya. Cuman dalam sebuah kegiatan tidak mungkin tidak ada hiburan. Ya. Makanya kita kemas lah. Kita bikin 2 event. Event pertama yang kita bilang pre-event. Dari jam 8 sampai jam 12. Itu ya teman-teman penyanyi Nusantara, beberapa artis nyanyi. Untuk menghibur peserta. Kemudian yang pertama main eventnya jam 1:30 sampai menjelang selesai. Ini kita harus kemas. Bagaimana supaya teman-teman peserta dari seluruh Indonesia bertahan di tengah panas. Walaupun jujur kita nggak bisa pungkiri juga lama-lama mereka nggak bertahan. Tapi artinya tugas yang diberikan oleh kita sebagai panitia ini bukan pesta, ini konsolidasi. Inilah yang kita kemas. Kita punya Trisakti, ada bagian yang memang yaitu berpribadian dalam kebudayaan. Kita ada di situ kebetulan, maaf saya harus menyebut saya sekretaris BKN. Dan kemarin kapasitasnya sebagai ketua panitia. Saya menjadi ketua panitia. Yang menjadi lucu Mas Arya Bima ketua BKN jadi sekretaris saya. Jadi terbalik. Sementara di BKN saya sekretaris, beliau ketua. Tapi di bulan Bung Karno kemarin saya jadi ketua. Dan luar biasa Bang Rano, kemarin itu dihadiri oleh Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati yang adalah ketua umum. Dan juga Presiden Joko Widodo dan calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Betul. Itu yang luar biasa. Itu luar biasa. Dan minta maaf Mbak Puan juga sambutannya sweetnya luar biasa. Saya kagum dengan beliau. Ya. Lepas dari beliau ada ketua DPP, tapi apa ya? Jiwanya itu nggak bisa kita tutupi dia. Dia apa ya? Bukan menerima, tapi dia patuh kepada sebuah keputusan. Itu yang luar biasa. Itu yang membuat kita juga sportnya habis ya. Supaya momen ini bisa kita angkat. Tidak pesta, tapi dikemas dalam sebuah budaya. Makanya hadirlah Satgas keluar dulu dengan 5.000 orang. Disusul dengan marching band kita. Kita awalnya punya 250 marching band. Sekarang sudah menjadi 500 marching band. Kemudian keluar lagi misal Tari Nusantara. Kemudian keluar lagi Paskibra. Itu normal. Kemudian terakhir dengan gebiarnya. Saya minta kepada Mas Guru. Dan itu izin kepada Ibu Ketua. Untuk tari kecak saya minta Mas Guru Soekarno Putra sebagai konsultannya. 3.000 orang sih. Dan kabarnya itu ada persiapan khusus ya. Wow. Ada ritual, ada juga persiapan batin begitu ya. Saya dari awal saya kebetulan ya memang koordinator untuk tari kecak kan Bung Semi Watimena kan. Saya bilang ini jangan main-main loh. Ini tari ini saya tahu ini agak ritual. Oh no. Tari kecak ini bukan tari ritual, ini tari persahabatan segala macam. Singkat kata sebelum artinya kalau kemarin GBK aman, tapi pada waktu JR persiapan ya, resiknya. Resik itu ada 2 tempat, yang satu di Blok S. Itu saya dengar karena kebetulan saya juga nggak hadir tiap hari, saya hadir hanya beberapa kali. Itu bisa ada 8-12 orang yang kerasukan. Wow, ini behind the scene-nya. Behind the scene. Saya pikir ini panas atau kelaparan. No, tidak ternyata ya mereka ya kita tahu lah kalau ini ada sesuatu kan. Makanya kita kemudian hari terakhir ya kita minta. Bang Rano dari penjelasan ini tidak berlebihan. Kalau saya kemudian menyampaikan bahwa atau menyatakan bahwa partai ini punya roh. Punya spirit yang memang harus terus dihidupkan. Betul. Dan dimekarkan ya. Dan kemudian apa yang menjadi api perjuangan Bung Karno ini harus juga dimengerti, dipahami oleh
anak cucu kita, bahkan Betul. sampai generasi milenial, Gen Betul. Z dan seterusnya. Betul. Dan kemarin mereka terlibat juga kan Pak? Sangat terlibat. Kita melibatkan semua. Bayangin semua volunteer, ada hampir mungkin lebih 1.200 volunteer. Itu semua mahasiswa. SMA mahasiswa. Dan mereka semangat gitu loh. Dari beberapa, ya kebetulan ada ya anak-anak binaan kita dalam tanda kutip yang ada di Jakarta. Kita rekrut mereka. Kemudian kita libatkan saya partai yang mayoritas pemuda semua. Bang, jadi PDI Perjuangan ini urusannya tidak melulu hanya politik ya. Oh ya. Tapi juga kebudayaan. Ya, bayangin. Apakah ini terjemahan dari Trisakti itu Bang? Iya, salah satu iya. Saya waktu pertama kali saya ditunjuk menjadi sekretaris BKN. Kok partai ini memikirkan ini ya? Ternyata ada ruhnya, yaitu ada Trisakti itu. Ternyata kalau kita bicara ansih tentang politik, kering kita. Politik itu ada kultur gitu, ada apa ya? Ya oke lah, mungkin satu saat kita berdebat, tapi saat lain kita sepakat setelah kita itu kan budaya. Kita dari suku yang berbeda. Saya orang Sumatera Barat, Anda dari NTT. Mungkin secara kultur beda, tapi satu saat kita sepakat. Dari mana kita ketemu kalau bukan dari budaya? Dan inilah pluralitas dan heterogenitas Indonesia. Ini kunci dari keberhasilan bangsa ini dan tidak ada di bangsa lain. Saya minta maaf. Kita sedang belajar tentang apa yang terjadi di Paris hari ini. 5 hari, huru-haranya luar biasa. Ini kan sebuah dari kebudayaan gitu loh. Budaya ini yang sedang terjadi di dunia. Kalau kita enggak tahan dan kita tidak melestarikan kebudayaan ini, runtuh kebudayaan, runtuh sebuah bangsa. Saya yakin itu.